Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Nugraha. Saya mahasiswa D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya bertujuan untuk melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Penyuluhan ini dilakukan sekitar 15 menit. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Ya, Kalau begitu kita mulai sekarang ya, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui tentang infeksi pada bayi baru lahir? belum. Bayi rentan terserang oleh infeksi. Bayi baru lahir memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Infeksi pada bayi baru lahir yang parah akan menyebabkan kematian. Jadi ada tanda-tanda infeksi pada bayi baru lahir. Ada berbagai tanda infeksi pada bayi baru lahir. Yang pertama itu bayi demam tinggi atau tubuh teraba sangat dingin. Bayi menjadi demam karena adanya masalah pertahanan tubuh untuk melawan infeksi yang terjadi. Bayi tidak bisa dibangunkan. Tingkat kesadaran bayi akan sangat terbantu oleh sejauh mana bayi tersebut mengalami infeksi. Sistem infeksi sudah sangat gawat, biasanya akan mengakibatkan bayi tidak sadar. Perut bayi teraba tegang dan bayi tidak mau menyusui. Kesadaran bayi yang sedang mengalami infeksi akan gagal, makanya karena respon tubuh yang sedang tidak sesuai. Selanjutnya bayi akan merasakan sesak nafas. Infeksi yang terjadi bisa menjalar ke organ lain dan biasanya akan menyerang sistem pernafasan sehingga bayi menjadi sesak nafas. Bayi merintih. Bayi akan merintih karena adanya perasaan tidak nyaman pada tubuhnya. Kemudian pada infeksi pada bayi baru lahir itu ada disebabkan oleh beberapa faktor seperti saat hamil. Infeksi yang terjadi bisa berawal dari ibu yang menularkan ke bayi yang dikandung karena ibu sebelumnya mempunyai penyakit menular seksual, hepatitis, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Selain itu, keteguhan pecah sebelumnya waktunya dapat menyebabkan infeksi karena dapat menyebabkan plasentitis dan amniotis. Kemudian faktor saat kelahiran. Selain itu, kurangnya kebersihan alat, tempat, dan orang-orang yang menolong persalinan menjadi faktor selanjutnya dalam pernafasan infeksi. Sebagai contoh, ketika seorang ibu melahirkan di tenaga non-medis seperti paraji, itu akan sangat beresiko untuk infeksi karena alat-alat yang digunakan belum tentu steril. Kemudian faktor setelah lahir bisa dengan perawatan tali pusat yang tidak bersih juga menjadi faktor penyebab selanjutnya terjadi infeksi karena ketidaktahuan seseorang akan cara merawat tali pusat yang benar, yang menjadi critical point dalam hal ini. Dan juga apabila bayi mengalami sakit parah dan tidak segera ditolong akan membahayakan kesehatan bayi. Kemudian selanjutnya dari pencegahan infeksi pada bayi baru lahir bisa dilakukan dengan pemeriksaan kehamilan secara teratur ke sarana kesehatan. Dengan rutin, pemeriksaan yang dilakukan akan membantu mendeteksi dini akan adanya kelainan pada ibu dan janin sehingga kemungkinan yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Kemudian bisa dengan imunisasi TT. Dengan imunisasi TT akan mengurangi infeksi akibat luka. Dalam hal ini luka pendarahan ibu saat setelah melahirkan, sehingga imunisasi TT ini sangat penting. Kemudian periksa bayi baru lahir secara teratur ke tenaga kesehatan. Sama halnya dengan poin sebelumnya, pemeriksaan rutin penting dilakukan untuk mendeteksi dini jika adanya kelainan. Kemudian perawatan tali pusat secara benar. Tali pusat bisa menjadi poin entry dari masuknya bakteri sehingga perlu diperlukan yang benar untuk merawat tali pusat agar tidak terjadi infeksi. Kemudian itu cuci tangan,
pakai sabun dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Tangan adalah merupakan penyebab terbesar terjadinya infeksi karena tangan bisa sangat mudah menempel mikroorganisme akibat memegang benda yang kotor dan lupa mencuci tangan. Dan yang terakhir itu bersalin di sarana kesehatan. Dengan melahirkan di sarana kesehatan akan minimalisir resiko terjadinya infeksi karena di tempat sarana kesehatan akan diupayakan menyediakan sarana prasarana yang aman dan juga petugas pelayanan kesehatan yang memadai. Baik Ibu, apakah Ibu memahami? Ya. Kalau Ibu memahami, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Ibu mengenai infeksi pada bayi baru lahir. Pertanyaannya yaitu, sebutkan bagaimana cara mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Memeriksakan kehamilan di kesehatan, imunisasi TT, perawatan tali pusat, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, bersalin di sarana kesehatan. Baik Ibu, jawabannya benar. Berarti Ibu sudah memahami. Kalau begitu saya akan membacakan kesimpulan dari sub pokok pembahasan ini ya Ibu. Jadi tanda-tanda dari infeksi bayi baru lahir itu adanya demam tinggi atau tubuh terasa sangat dingin pada bayi. Yang kedua itu bayi tidak bisa dibangunkan. Kemudian perut bayi terasa tegang dan bayi tidak mau menyusui. Adanya sesak nafas pada bayi dan bayi merintih, kesakitan atau menangis. Terus cara mencegah dari infeksi pada bayi baru lahir itu yang tadi Ibu periksakan kehamilan secara teratur ke sarana kesehatan, mintalah imunisasi TT kepada kesehatan, periksa bayi baru lahir secara teratur ke tenaga kesehatan, perawatan tali pusat secara benar, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi, dan bersalin di sarana kesehatan. Mungkin cukup sekian Ibu penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat bagi Ibu. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.